warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai retorika modern. Retorika itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu retorik yang berarti ilmu berbicara. Dalam perkataan Latin, retorika berarti ilmu bicara. Nah, dalam perkembangannya, retorika telah melewati 4 periode, yaitu periode Yunani, Romawi, abad pertengahan, dan periode modern. Keempat periode tersebut melahirkan tokoh-tokoh ahli yang berperan dalam pengembangan retorika sebagai ilmu pengetahuan seperti Corak, Protagonis, Plato, Aristoteles, dan tokoh lainnya. Pertemuan orang Eropa dengan Islam yang menyimpan dan mengembangkan khasanah Yunani dalam perang salib menimbulkan resonanse. Salah seorang pemikir resonanse yang menarik kembali minat orang terhadap retorika adalah Peter Romus. Ia membagi retorika pada 2 bagian, yaitu inventio dan disputio. Ia memasuknya sebagai bagian logika. Aliran retorika modern. Retorika modern itu ditandai dengan munculnya Renaissance atau abad pencerahan sekitar tahun 1200-an. Nah, menurut Jalaluddin Rahmat, ada 3 aliran retorika modern. Yang pertama, yaitu aliran epistemologis. Epistemologis ini membahas mengenai teori pengetahuan, asal-usul, sifat, metode, dan batas-batas pengetahuan manusia. Yang kedua, yaitu aliran belles lettres. Belles lettres ini dalam bahasa Perancis yang artinya yaitu tulisan yang indah. Retorika belles lettres ini mengutamakan keindahan bahasa dan juga segi-segi estetis pesan. Tokoh dalam aliran ini yaitu Huxley yang menulis Lectures on Rhetoric and Belles Lettres. Nah, yang ketiga yaitu aliran elocutionis. Aliran ini menekankan pada teknik penyampaian pidato. Tokohnya yaitu Gilbert Austin. Ia memberi petunjuk praktis penyampaian pidato, yaitu pembicara tidak boleh melantur, mengarahkan matanya langsung kepada pendengar dan menjaga ketenangannya. Nah, pada zaman sekarang atau pada zaman modern ini, retorika memiliki fungsi dasar untuk mempersiapkan sarana yang lebih baik. Retorika sendiri memiliki 4 fungsi dasar menurut Aristoteles. Yang pertama, membimbing penutur untuk mengambil keputusan yang baik. Yang kedua, membimbing penutur untuk lebih baik memahami masalah kejiwaan manusia pada umumnya dan masalah kejiwaan pada diri pendengar. Yang ketiga, membimbing penutur dalam menemukan ulasan baik yang artistik maupun non-artistik. Yang keempat, membimbing penutur dalam mempertahankan kebenaran dengan alasan-alasan yang masuk akal. Manfaat retorika pada zaman modern. Pada awal kemunculannya, retorika memang dianggap sebagai ilmu yang dapat mengaruhi pendapat umum. Nah, pada masa kini, retorika digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, seni, perdagangan, dan pendidikan. Dalam bidang politik, para politikus dalam menyampaikan propaganda politik dan kampanyenya itu menggunakan retorika yang tersusun. Lalu pada bidang ekonomi, biasanya para pengusaha akan melakukan endorsement atau iklan terhadap produk mereka, dan itu juga memerlukan retorika. Manfaat retorika pada zaman modern. Yang ketiga, penggunaan retorika dalam seni. Pada seni modern, retorika juga digunakan, misalnya pada seni drama, seni teater, dan seni film. Dari ketiga kesenian ini, bahasa dan gaya bahasa harus dipilih, kemudian ditata, selanjutnya ditampilkan di depan umum. Yang keempat, penggunaan retorika dalam tulisan. Para reporter dan wartawan adalah orang-orang yang terlibat dalam penggunaan retorika. Entah nanti mereka akan menulis kolom, rubrik, maupun menulis reportase, semuanya memerlukan keterampilan dalam menggunakan retorika. Yang kelima, penggunaan retorika dalam pendidikan. Para pendidik dalam menyiapkan bimbingan pendidikan pun memerlukan retorika. Penggunaan retorika akan tampak jelas ketika proses belajar mengajar dilakukan di kelas. Sekian, terima kasih.